Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalendra Ditya Caksono. Saya dari Polinema Kampus Kediri, kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu menganalisis data. Di sini saya membawa dua data, yaitu yang pertama analisis pertumbuhan pengguna e-commerce di Indonesia tahun 2024 dan top 10 e-commerce Indonesia di tahun 2020. Untuk yang pertama yaitu analisis pertumbuhan pengguna e-commerce di Indonesia tahun 2024. Berdasarkan data prediksi dari Statista mengenai jumlah pengguna e-commerce di Indonesia, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2024. Pada tahun 2017, jumlah pengguna e-commerce tercatat sebanyak 70,8 juta orang. Dan angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlahnya meningkat menjadi 87,5 juta. Kemudian bertambah lagi menjadi 112,1 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2020 dengan 129,9 juta pengguna. Lalu mencapai 148,5 juta pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia diperkirakan naik menjadi 166,1 juta. Kemudian bertambah menjadi 180,6 juta pada tahun 2023. Dan akhirnya diprediksi mencapai 189,6 juta pengguna pada tahun 2024. Jika dilihat dari data tersebut, terjadi peningkatan yang cukup konsisten setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan jumlah pengguna e-commerce dalam periode 2017 hingga 2024 adalah sekitar 16,98 juta pengguna per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada periode 2018-2019 dan 2019-2020. Di mana terdapat lonjakan sekitar 24,6 juta dan 17,8 juta pengguna dalam satu tahun. Sementara itu, peningkatan terendah terjadi pada periode 2023 sampai 2024 dengan kenaikan sekitar 9 juta pengguna. Dari tren pertumbuhan ini dapat disimpulkan bahwa adopsi e-commerce di Indonesia berkembang dengan pesat. Seiring dengan semakin meningkatnya akses internet, perubahan gaya hidup masyarakat yang beralih ke belanja digital, serta dukungan dari sistem pembayaran digital yang semakin mudah digunakan. Jika tren ini terus berlanjut, industri e-commerce di Indonesia akan semakin berkembang dan memiliki peran yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Lalu untuk yang kedua ada analisis top 10 e-commerce di Indonesia tahun 2020. Berdasarkan laporan dari Statistika mengenai daftar 10 e-commerce teratas yang paling sering dikunjungi di Indonesia selama tahun 2020, Shopee menempati peringkat pertama dengan 71,53 juta klik per bulan. Hal ini menunjukkan dominasi Shopee di pasar e-commerce di Indonesia, yang kemungkinan didorong oleh strategi pemasaran agresif, berbagai program diskon, serta kemudahan dalam layanan pengiriman dan pembayaran. Lalu Tokopedia berada di posisi kedua dengan 69,8 juta klik per bulan yang menunjukkan persaingan ketat antara dua platform ini dalam menarik perhatian pengguna. Bukalapak menempati posisi ketiga dengan 37,63 juta klik per bulan yang masih cukup jauh dibandingkan dua pemimpin pasarnya di atas. Lazada Indonesia menyusul di peringkat keempat dengan 24,4 juta klik per bulan. Sementara Blibli berada di posisi kelima dengan 17,6 juta klik per bulan. E-commerce lainnya seperti JDID 6,07 juta klik, Orami 5,64 juta klik, Bineka 4,45 juta klik, Sosiola 3,05 juta klik, dan Zalora Indonesia 2,42 juta klik. Menempati peringkat ke-6 hingga ke-10. Dengan jumlah klik yang lebih rendah, platform-platform ini kemungkinan memiliki target pasar yang lebih spesifik dibandingkan 5 e-commerce teratas. Dari sini saya dapat menarik kesimpulan, data ini menunjukkan bahwa pasar e-commerce di Indonesia pada tahun 2020 masih didominasi oleh Shopee dan Tokopedia yang memiliki jumlah
klik lebih jauh, lebih tinggi dibandingkan pesaing lainnya. Namun kehadiran e-commerce dengan segmen khusus seperti Orami yang fokus pada produk ibu-ibu dan anak, serta Sosiola yang berfokus pada produk kecantikan, menunjukkan adanya peluang besar bagi platform dengan target pasar yang lebih spesifik. Perkembangan industri e-commerce di Indonesia ke depannya akan sangat dipengaruhi oleh inovasi, strategi pemasaran, serta kemudahan layanan yang ditawarkan oleh masing-masing platform. Mungkin cukup sekian yang telah saya presentasikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.